kasih Tuhan, kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di Cheerful Saturday. Yuk kita mau ibadah bersama Tuhan Yesus, bersama Kak Miracle. Yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali lagi untuk bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu, beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada saat ini, kami beribadah, mendengarkan ibadah online. Biarlah Kau yang berkati setiap kami Tuhan, berkati pikiran dan hati kami, supaya kami bersuka cita saat menyambut Engkau, saat beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap bersuka cita katakan amin. Yuk kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memujikan Aku Pahlawan Kecil. Kita adalah pahlawannya Tuhan, kita adalah pasukannya Tuhan. Yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Iblis dan setan sudah dikalahkan oleh panglima kita, yaitu Yesus Kristus. Yuk kita mau lebih bersuka cita lagi, kita pujikan Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan
Kita adalah laskar Kristus, laskarnya Tuhan, pahlawan kecilnya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjadi kekuatan kita, menjadi penerang, pengharapan bagi setiap kita. Yuk adik-adik, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar.
sukacita meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh kembali lagi bersama-sama. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati hamba-Mu, dan biarlah Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan. Berikan kami pengertian yang daripada Engkau di dalam Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Ya, adik-adik, hari ini kami akan mau bicara tentang Tuhan Sang Penerobos. Tuhan, apa sih Tuhan Sang Penerobos itu, adik-adik? Ya, kita sebelumnya buka dulu Alkitab kita di Mika 2 ayat 13. Mika 2 ayat 13. Bersama-sama kita simak ya. Menerobos akan berjalan di depan mereka. Mereka akan merobos berjalan melalui pintu gerbang dan keluar darinya. Raja mereka akan berjalan di depan mereka. Tuhan memimpin mereka. Nah, adik-adik, pernah nggak kita merasa terjebak dalam suatu masalah atau terjebak misalnya dalam suatu tugas sekolah yang sulit atau situasi yang menakutkan dalam hidup kita? Mungkin kita sering juga menghadapi sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Nah, tapi firman Tuhan ini di kitab Mika ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah penerobos yang sanggup menghancurkan semua rintangan, yang sanggup menyelesaikan segala masalah, yang sanggup menyelesaikan segala situasi yang adik-adik tidak bisa selesaikan. Nah, Tuhan itu Sang Penerobos yang bisa membuka jalan bagi setiap anak-anaknya, adik-adiknya. Tuhan tidak hanya melihat dari jauh, wah anakku sedang dari atas, dari surga Tuhan melihat anakku lagi kesusahan, lagi kesulitan. Tuhan tidak hanya melihat, tapi Tuhan langsung turun tangan menolong, menopang, dan memimpin, juga membuka jalan bagi anak-anaknya ya. Di zaman Mika ini Tuhan berjanji untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan, keluar dari kesulitan, untuk menuju kebebasan dan damai sejahtera. Nah, di Mika ini umat Israel itu sedang diperbudak, tidak bisa bebas dari pekerjaan, tidak bebas dari kota tersebut. Nah, tapi Tuhan menolong umat Israel. Tuhan berjanji untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dan memberikan mereka kehidupan damai sejahtera, adik-adik. Nah, Tuhan juga akan membuka jalan bagi setiap kita. Adik-adik ingat kisah Musa nggak? Musa itu yang berjalan bersama-sama bangsa Israel. Musa yang memimpin bangsa Israel yang terjebak di mana? Di Laut Merah. Tuhan tiba-tiba menolong Musa untuk menerobos laut tersebut. Padahal di belakang ada musuh, tapi Tuhan benar-benar membuka jalannya, membuka Laut Merah tersebut menjadi suatu jalan yang kering. Dan akhirnya Musa dan bangsa Israel itu berjalan menyeberangi Laut Merah itu. Kemudian musuh-musuhnya kemudian terjebak di belakang. Nah, itu juga salah satu kehebatan Tuhan dalam menolong bangsa Israel, dalam menolong kehidupan. Nah, begitu juga kita, Tuhan bisa membuka jalan buat hidup kita, adik-adik, karena Dia adalah Raja yang memimpin dengan kasih dan kuasanya. Nah, kita harus ngapain sih Kak Miracle supaya kita percaya, supaya kita yakin Tuhan itu akan menolong kita, Tuhan itu akan membuka jalan. Nah, yang pertama kita harus percaya, adik-adik. Yakinlah bahwa Tuhan itu mampu melakukan yang mustahil, yang bagi kita tidak mungkin. Bagi kita itu tidak mungkin
terselesaikan bagimu. Kita itu mungkin tidak akan hilang masalahnya, tapi Tuhan itu semuanya bagi Tuhan itu mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, yang kedua kita harus apa? Kita harus berdoa, selalu berdoa dalam setiap masalah, tapi berdoa tidak hanya setiap ada masalah. Nah, kita selalu berdoa tiap hari, mendoakan orang tua kita, mendoakan sekolah kita, mendoakan kakak adik, mendoakan guru, bahkan mendoakan gereja kita, Panji Kristus. Nah, kita bisa berdoa tidak hanya di setiap masalah kita berdoa, tapi kita berdoa juga di saat gereja Tuhan butuh dukungan doa, gereja Tuhan ada pokok-pokok doa, kita ikut bersama-sama mendoakan, mendukung dalam doa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita apa? Berani, ya. Kita harus melangkah, kita harus berani untuk mengikuti jalan yang telah Tuhan bukakan. Ya, Tuhan memberikan jalan, tapi di pikiran kita itu tidak mungkin, atau kita takut melakukannya yang Tuhan kehendaki. Nah, kita harus berani minta tuntunan Tuhan supaya kita berani agar kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, percaya adik-adik bahwa bersama Tuhan itu semua masalah, semua hambatan, semua rintangan itu akan terselesaikan. Nah, misalnya waktu kita menghadapi masalah di sekolah adik-adik, misalnya kita kesulitan belajar, kita mau menghadapi ujian, ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan hikmat dan kepintaran untuk kita mengerjakan. Dalam kita belajar juga Tuhan akan menuntun setiap pikiran kita. Nah, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk membuka pikiran. Tuhan, berkati pikiranku, berkati otakku supaya bisa mencerna pelajaran ini, mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian waktu kita takut atau waktu kita takut kegagalan, tidak berani melakukan sesuatu hal, atau tidak berani melakukan hal-hal yang baru, nah, ingat Tuhan tuh akan membuka jalan bagi kita semua, anak-anaknya. Tuhan akan menuntun kita saat kita tidak mengerti apa yang kita harus lakukan, di depan tidak ada jalan keluar, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah apa? Menerobos bagi kita. Tuhan bisa menerobos segalanya, menerobos tembok, menerobos masalah, menerobos kehidupan kita yang susah, kehidupan yang gelap. Tuhan bisa menerobos asal kita percaya dan kita mau dipulihkan. Nah, sekian renungan singkat dari kami Reka adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahaminya. Yuk kita tutup firman kita dan berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Biarlah kami bersama-sama mengingat Tuhan bahwa Engkau Allah yang dapat menolong setiap kami Tuhan. Apapun masalah kami, besar, kecil, susah, gampang, kami percaya Engkau Allah yang bisa menerobos segalanya Bapa. Mujizat-Mu akan terjadi bagi setiap kami saat kami berdoa dan percaya dan yakin akan kasih kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan sekolah anak-anak-Mu Panji Kristus. Biarlah Engkau memberkati kecerdasan, berikan kepintaran daripada Engkau juga berkati kesehatan mereka, orang tua mereka, dan biarlah Engkau juga memberikan sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan atas anak-anak-Mu Panji Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah mendengarkan firman bersama-sama berkata, amin. Selalu bersyukur.